Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kapanpun anak-anak menonton video ini, semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar dan juga tetap melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, pagi hari ini, atau siang hari ini, atau sore hari ini, atau malam hari ini, anak-anak menonton video ini, kita akan belajar tentang keunikan. Apa itu keunikan? Kita akan bahas sama-sama, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami yang belajar pada pagi hari ini, ataupun kami yang belajar pada siang hari, sore hari, dan juga malam hari ketika kami menonton video ini. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami materi pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak-anak, tadi kan kita mau bahas tentang keunikan. Jadi apa kira-kira keunikan itu? Mari kita lihat. Ya, anak-anak, jadi keunikan itu adalah hal istimewa yang kita miliki. Jadi hal istimewa yang kita miliki itu berbeda dengan orang lain. Jadi kalau kita punya sesuatu yang istimewa berarti hanya punya kita dan tidak sama dengan orang lain. Jadi diingat ya, apa yang Bapak garis, yang Bapak berikan warna kuning itu adalah catatan penting bahwa keunikan itu adalah hal istimewa yang kita miliki. Oke. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang posisi duduk yang baik dan benar. Kenapa harus belajar posisi duduk yang benar? Tadi kan kita tahu keunikan kita adalah apa, anak-anak? Keunikan itu adalah hal yang kita miliki. Bagaimana kita bisa tahu apa yang istimewa? Tentunya dengan kita belajar ketika kita menonton video saat ini atau ketika kita membaca. Jadi kita juga harus belajar bagaimana cara posisi duduk yang baik dan benar. Kenapa harus dipelajari? Supaya tubuh kita ini bisa sehat dan tidak ketika kita belajar atau ketika kita sedang duduk menonton dan melakukan aktivitas lain, kita dapat tubuh kita tetap sehat dan kuat sehingga kita tidak mengalami sakit ketika kita duduk dengan baik dan benar ketika kita belajar ya. Jadi, itu juga penting untuk mempelajari tentang posisi duduk yang baik dan benar. Nah, jadi yang pertama anak-anak kita akan tahu bahwa kalau kita duduk tentu posisi badan kita harus tegap. Yang tegak apa? Punggung kita. Jadi ini adalah punggung kita. Punggung kita harus tegak, tidak membungkuk seperti ini. Tegak, duduk yang tegak. Seperti contoh di gambar, lihat punggung anak perempuan tersebut tegak dan tidak menyentuh kursi atau bangku yang dia duduki. Itu yang pertama. Yang kedua, kok hilang yang pertama? Iya. Yang kedua ada jarak. Ada jarak. Jadi antara tubuh anak-anak dengan meja atau dengan kursi itu ada jarak. Ada jarak di antara tubuh kita dengan meja atau kursi. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, posisi kakinya itu juga tegak. Jadi dibuka selebar bahu ketika kita duduk, posisi kaki kita juga tegak sama seperti punggung kita. Nah, ketika kita duduk dengan posisi yang baik, tubuh kita akan bisa duduk dengan waktu yang lama dan tidak mengalami kesakitan. Dan itu penting karena kan kita mau belajar apa itu keunikan, jadi kita juga harus tahu bagaimana kita duduk dengan baik dan benar. Dan itu juga berguna untuk kesehatan ya anak-anak ya. Oke. Nah, kan saat ini kita belajar di rumah, kita pakai laptop, kita juga belajar dari buku masing-masing yang ada di rumah. Jadi Bapak mau ingatkan lagi yang tadi 3 hal. Yang pertama, posisi punggung itu tegak. Lihat, Bapak yang menggunakan laptop itu dia duduknya tegak dan dia punya duduk tidak membungkuk, tapi badannya tegak. Kemudian yang kedua, apa tadi anak-anak? Ada jarak antara meja ataupun benda-benda yang lain. Coba lihat, Bapak yang tadi punya jarak antara dia dengan laptopnya. Jadi kalau misalnya anak-anak menggunakan laptop atau menggunakan
handphone, ketika menonton video saat ini, berarti anak-anak harus kasih jarak. Jadi jarak minimalnya itu 30 cm. Jadi jangan terlalu dekat dengan mata. Itu karena akan merusak mata. Oke? Jadi di situ selain tadi meja, ada benda-benda lain, ada laptop, ada nanti HP juga mungkin anak-anak pakai, kemudian ada buku. Nah, itu benda-benda lainnya yang harus kita jaga jaraknya juga. Jadi bukan jarak sama meja, tapi jarak sama alat yang kita gunakan juga. Handphone, laptop, buku itu juga harus ada jarak. Dan yang ketiga, sama tadi, posisi kakinya harus tegak supaya kita merasa nyaman ketika duduk. Oke. Nah, jadi posisi duduk ini anak-anak misalnya digunakan ketika kapan sih Pak Guru? Nah, jadi ingat lagi tadi posisi duduk yang pertama adalah punggung tegak, tidak membungkuk ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan materi ataupun ketika kita menulis. Jadi kita harus duduk dengan baik dan tidak boleh membungkuk karena itu berpengaruh terhadap kesehatan diri kita, terhadap kesehatan tulang. Oke. Selanjutnya anak-anak, yang kedua, ingat lagi yang Bapak kasih warna kuning itu adalah hal-hal penting. Ada jarak antara tubuh kita dengan meja atau dengan benda lainnya. Jadi dikasih jarak ya, jangan sampai terlalu dekat dengan mata. Itu nanti mempengaruhi kesehatan mata. Nanti matanya bisa sakit. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi kaki. Kenapa posisi kaki juga harus tegak? Supaya anak-anak nyaman ketika duduk. Kalau misalnya posisi kakinya tidak tegak, anak-anak juga akan lemas ketika duduk. Jadi tidak bersemangat lagi untuk belajar atau mendengarkan video atau lain sebagainya ya anak-anak ya. Oke, kan tadi kita sudah belajar tentang bagaimana posisi duduk yang baik dan benar, sehingga kita bisa belajar apa itu keunikan. Nah, sebelum kita belajar tentang keunikan, kita mau membaca dulu bersama-sama. Jadi, kita membaca cerita. Jadi, judul cerita hari ini adalah Tukang Cat Cilik. Coba diulangi. Ya, Tukang Cat Cilik. Jadi, penulis ceritanya itu namanya Kak Cheryl Rao. Jadi, namanya Kak Cheryl Rao. Kak Cheryl Rao ini membuat cerita dengan judul Tukang Cat Cilik. Oke, mari kita baca sama-sama ya. Kita baca pelan-pelan. Liburan. Vienna dan Vinay pergi ke kebun. Kaleng cat di mana-mana. Jadi si Vienna dan si Vinay ini mereka ada di kebun nih. Terus ada kaleng cat nih di mana-mana. Kemudian cat putih, cat merah, cat hijau, ada cat biru, dan juga cat kuning. Jadi ada banyak warna cat ya anak-anak di situ yang ada sama si Vina dan juga Vinay. Nah, tukang-tukang cat sedang sibuk. Ada yang berdiri di tangga, jadi ada yang berdiri nih tukang catnya di tangga, ada yang duduk di ayunan yang digantung di atap. Ada yang bisa kami bantu, kata si Vina dan Vinay. Mereka ini mau membantu. Oke, selanjutnya kita baca sama-sama ya. Tukang cat memberi mereka kuas. Coba diulangi. Tukang cat memberikan mereka kuas. Terus dia bilang begini sama si Vina dan juga Vinay. Coba kita baca apa katanya. Kamu mengecat bagian dalam gerbang, kata Pak tukang cat tadi ke si Vina. Kemudian
Dan apa kata selanjutnya lagi? Kamu mengecat bagian luar. Dia bilang sama si Vinay. Jadi si Vina mengecat bagian dalam, si Vinay mengecat bagian luar. Ya, kita lanjut membaca. Yang selanjutnya kita baca sama-sama. Mereka mengambil dua kaleng cat. Mereka mengambil dua kaleng cat. Dan mulai apa anak-anak? Mulai bekerja. Vienna mengecat satu sisi gerbang. Vinay mengecat sisi lainnya. Bercak-bercak cat di atas tanah. Coba diulangi, bercak-bercak cat di atas tanah. Bercak-bercak cat di dinding. Coba diulangi. Bercak-bercak cat di dinding. Oke. Kemudian yang selanjutnya katanya adalah bercak-bercak cat mengenai mereka. Coba diulangi. Oke, bagus. Kita lanjut. Kira-kira apa selanjutnya? Selanjutnya kita baca sama-sama ya. Akhirnya selesai sudah. Mereka membersihkan cat yang memercik di di apa? Di tanah, di langit-langit atau di mana? Di tanah. Jadi di situ tulisannya di tanah. Mereka membersihkan cat yang memercik juga di dinding. Jadi si Vina sama si Vinay ini mereka membersihkan cat-cat yang tadi jatuh, yang ada di dinding, yang ada di tanah, mereka bersihkan. Kemudian yang selanjutnya apa? Coba kita baca sama-sama. Mereka memberikan cat yang mengenai membersihkan ya, bukan memberikan tapi membersihkan. Coba kita ulangi lagi. Mereka membersihkan cat yang mengenai badan dan baju. Jadi mereka bersihkan nih cat-cat yang tadi kan tadi sudah bersihin yang di tanah dan di dinding. Sekarang mereka bersihkan yang ada di tubuh mereka. Selanjutnya apa ya kira-kira Pak Guru lanjutan ceritanya? Ya, lanjutan ceritanya si Vienna ini dia sangat suka dengan gerbangnya. Jadi coba kita baca apa kata si Vienna. Aku suka gerbang merahku. Kata Vienna. Jadi nama anaknya Vienna. Coba kita ulang ya kata-kata yang disampaikan Vienna. Aku suka gerbang merahku. Kata Vienna. Jadi Vienna bilang dia suka gerbang yang dia cat. Catnya warna merah. Kita lihat. Ya si Vinay. Jadi aku suka gerbang hijauku. Kata Vinay. Coba kita baca sama-sama. Aku suka gerbang hijauku. Kata Vinay. Ya, kata si Vinay dia suka warna hijau. Jadi si Vina suka warna merah dan si Vinay warna hijau. Jadi warnanya jadi cantik. Jadi gerbangnya punya dua warna. Nah, yang selanjutnya ada apa nih? Nah, ternyata ada tukang cat tadi berkata, oh kalian mengecat gerbangnya dua warna ya? Jadi ayo kita baca sama-sama. Oh, kalian mengecat gerbang dua warna. Seru tukang cat. Jadi tukang cat ini bilang, wah si Vina sama Venai ini mengecat dua warna pintunya.
Kemudian kata ibunya si Venai apa? Coba kita baca. Biarkan begitu saja. Jadi anak-anak, ya, anak-anak. Jadi ibunya si Vena ini ternyata tadi anak-anak mereka mengecat itu adalah di rumah mereka sendiri. Jadi ada dua warna. Berarti si Vina sama Vena ini punya kelebihan juga bisa melukis. Nah, sekarang kita mau lihat nih apakah anak-anak masih ingat siapa di cerita kita kali ini. Nah, siapa nama anak yang ada dalam cerita hari ini? Ayo, namanya yaitu siapa? Vienna dan Vinay. Coba kita ulangi nama mereka. Vienna dan Vinay. Ini ada dua anak ya, namanya Vienna dan Vinay. Lalu apa yang mereka lakukan? Si Vina dan Vinay ini mereka mengecat. Mereka mengecat. Karena mereka mengecat berarti mereka punya kelebihan dong anak-anak. Mereka punya kelebihan untuk bisa mengecat. Mereka mengecat dengan warna berbeda. Akhirnya pintunya menjadi unik. Pintunya punya warna yang berbeda dan sangat indah. Oke. Nah, kita sudah membaca. Sekarang kita akan membahas tentang keunikan diriku. Seperti materi kita hari ini tentang keunikan. Jadi keunikan itu tadi apa anak-anak? Keunikan itu adalah hal istimewa yang kita miliki. Nah, pasti anak-anak bertanya, lalu apa ya yang unik dariku? Apa sih yang unik dari anak-anak? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah keunikan kita yang paling utama. Jadi kita ini diciptakan sebagai laki-laki dan juga perempuan. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan masing-masing memiliki keunikannya tersendiri. Jadi anak perempuan pasti akan mempunyai rambut yang panjang. Anak laki-laki rambutnya harus selalu pendek. Kenapa? Karena kalau rambutnya panjang kan tidak bagus. Kalau rambutnya pendek, anak laki-laki itu semakin tampan atau semakin ganteng. Jadi ingat yang pertama, keunikan diri kita itu adalah kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita sangat unik. Kita satu dengan yang lain itu berbeda. Tadi ada anak laki-laki dan anak perempuan itu sudah berbeda. Berbeda itu bukan berarti sangat-sangat berbeda ya anak-anak, tetapi memiliki keunikan atau hal istimewa masing-masing. Itu yang pertama. Jadi diingat-ingat ya. Pertama itu kita adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, kita itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kita punya kelebihan, misalnya tadi si Vina dan juga Vinay, mereka tuh punya kelebihan di apa anak-anak? Mengecat. Nah, kalau misalnya mereka punya kelebihan di mengecat, apakah mereka juga punya keahlian untuk membersihkan? Nah, tadi yang membersihkan siapa? Coba diingat lagi gambarnya. Tadi ada ibunya membantu. Jadi, nah si Vinay dan Vinay ini juga tidak bisa membersihkan sendiri. Jadi mereka membutuhkan orang tua. Jadi kalau kita punya kelebihan, tentu kita punya kekurangan dan kita membutuhkan orang lain. Nah, masih ingat minggu lalu ada apa saja sih hal-hal yang unik atau hal-hal hobi kita kemarin yang bisa kita lakukan tapi orang lain belum bisa atau belum tentu bisa melakukan hal yang sama. Jadi kita tuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti contohnya kita menyanyi dan bermain musik. Kalau misalnya orang bernyanyi, dia pasti membutuhkan seorang pemain musik. Begitu juga ketika orang bermain musik, dia pasti membutuhkan seorang penyanyi untuk menyanyikan lantunan lagu atau nada-nada yang dihasilkan dari alat musik. Jadi kita sangat membutuhkan satu dengan yang lain dan saling membutuhkan. Yang kedua, ini adalah permainan sepak bola. Seperti minggu lalu Bapak tanya, ternyata di kelas kita sangat banyak nih yang suka bermain sepak bola. Jadi kita pasti membutuhkan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan teman-teman kita untuk bisa bekerja sama untuk bisa menang dalam pertandingan atau bermain dengan baik. Dan yang terakhir adalah melukis. Nah, kita juga membutuhkan
orang lain untuk bisa melihat, wah karya lukis kita bagus ya. Jadi itu anak-anak, jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi keunikan kita itu melengkapi. Jadi anak-anak kalau Bapak punya keunikan, oh Bapak bisa nyanyi yang bagus, Bapak butuh anak-anak yang bisa bermain musik juga. Atau misalnya Bapak bisa bermain musik, terus ada anak-anak yang bisa menari dan juga menyanyi. Juga membutuhkan kalian sehingga kita bisa menghasilkan suatu karya yang indah. Nah, jadi itu ya anak-anak, ingat lagi apa yang kita pelajari tadi. Dua hal ini, keunikan diri kita. Yang pertama, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan dengan sangat unik dan punya hal istimewa masing-masing. Yang kedua, kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan kita membutuhkan orang lain dalam hal ketika kita menyanyi atau kita melakukan kegemaran-kegemaran kita. Oke anak-anak, nah tadi kita sudah mendengarkan materi hari ini tentang keunikan. Nah kita saat ini kita mau berlatih dulu menyebutkan huruf-huruf vokal. Jadi kita mau anak-anak dengarkan dulu, setelah anak-anak sudah dengarkan, nanti anak-anak ulangi lagi apa yang sudah Bapak ucapkan huruf vokalnya ya. Oke, kita mulai ya. Huruf A, buka mulutnya yang lebar. A. Oke, good. Selanjutnya adalah huruf I. I. Ya, diulangi ya, huruf I. Oke. Selanjutnya adalah huruf U. 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 Oke, good. Sekarang selanjutnya adalah huruf E. E. Di huruf E. Dan yang terakhir huruf apa anak-anak? Huruf O. Mulutnya bulat. O. O. Oke, good. Jadi huruf vokal itu ada 5 ya anak-anak. Ada huruf A, huruf I, huruf U, huruf E, dan huruf O. Jadi jangan lupa untuk anak-anak pelajari, buat anak-anak yang belum mengerjakan tugas, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugasnya. Jadi terima kasih sudah belajar hari ini dengan baik, entah anak-anak belajar pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga anak-anak tetap semangat. Dan apa salam kita kalau kita sudah selesai perkenalan atau selesai belajar pada hari ini adalah God bless you. Jadi terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini dengan sangat baik. Kita mau tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini anak-anak kelas 1 sudah belajar dengan baik. Tuhan berkati setiap apa yang sudah disampaikan, biarlah mereka boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti besok kita akan belajar lagi tentang materi yang baru. Nanti Bapak akan infokan apakah kita belajar menonton video seperti hari ini atau kita mengadakan pertemuan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Oke, oke, oke. Semangat belajar semuanya. Sampai jumpa.